Story diawali dengan suasana pagi di sebuah kantor, yang dimana karyawannya terlihat panik dengan kedatangan seorang wanita yang bernama Sarah. Sarah adalah seorang bos yang sangat galak dan ditakuti oleh semua karyawannya. Sewaktu di parkiran perusahaan, terlihat salah satu karyawan yang bernama Angga yang baru sampai kantor dengan penuh barang bawaan di tangannya, yang sempat terjatuh karena terburu-buru. Sesampainya di ruang meeting, Selamat pagi Angga, kamu hampir telat. Tepatnya 1 menit 25 detik. Angga dimarahi oleh Sarah karena terlambat. Meeting pun dimulai dengan presentasi dari Richard. Jadi, di sini ada perubahan dalam tagline produknya. Akan tetapi, Sarah sangat marah dengan usulan tagline produk mereka yang diperagakan oleh Bonnie. Hercules! Stop. Seriously? Sarah pun akan merevisi serta mengirimkan revisi itu secepatnya kepada Richard. But I'm very disappointed. Saya akan kirim revisinya lewat email nanti malam. Kamu mau bunuh saya? Iya, Mbak. Di waktu istirahat kantor, Angga, Richard, Bonnie, dan Rudy terlihat sedang makan di kantin sambil mengeluh tentang pekerjaan mereka. Meskipun gajinya besar, tapi mereka merasa seperti berada di dalam neraka karena adanya Sarah di perusahaan itu. Tadi lu nanya kan, skillnya Sarah apa? Saya karyawan. Kerja ntar ditahu Sarah mati loh. Ini gue minta ya. Jangan pisang goreng. Iya maaf. Tetap semangat. Pisang goreng. Iya pisang goreng pak. Keesokan harinya, Sarah meminta Angga untuk menyerahkan laporan ke ruangannya. Pisang goreng. Dia ngambil pisang goreng langsung. Tanpa disengaja, Dipindahin ke jam 4. Angga melihat daftar karyawan di meja Sarah yang dimana terdapat beberapa nama karyawan yang dicoret dengan tinta berwarna merah. Ketika istirahat, Duh, kerja apa aku? Susah nunggu. Iya. Angga pun menceritakan hal itu kepada teman-temannya yang dimana kemungkinan karyawan yang dicoret itu akan di-PHK. Sewaktu mendengar hal itu, mereka pun mulai gelisah sampai muncul sebuah rencana dari Bonnie untuk membuat Sarah dipecat sehingga jika Sarah dipecat oleh Pak Firman, maka mereka masih tetap bisa bekerja di perusahaan itu. Aku ada ide. Gini. Sarah dipecat. Kalau secara logika ya, Bon. Masuk akal sih. Namun, tak hanya itu, untuk motivasi yang lainnya, akhirnya rencana itu dijadikan taruhan. Kita bikin semacam taruhan. Tapi caranya gimana? Nggak tahu aku. Yang dimana masing-masing orang harus memberikan 25% gaji mereka untuk orang yang berhasil membuat Sarah dipecat. Ya, ayo aku terserah aja. Keesokan harinya, Sarah dengan didampingi oleh salah satu karyawannya yang menenteng kondom bekas pakai yang ia temukan di janitor. Saya menemukan ini di ruang janitor. Dia menyuruh pelakunya untuk mengaku karena jika mengaku, maka dia akan dimaafkan dan tidak dipecat. Lalu, Sebenarnya saya tahu siapa pelakunya. Kalau salah satu dari kalian mengaku, saya akan maafkan. salah satu karyawan yang bernama Dimas akhirnya mengakui kalau dia yang melakukannya dengan sang pacar yang merupakan karyawan di perusahaan itu juga. Berarti ceweknya Alia. Namun tetapi, setelah mengaku ternyata Sarah tetap memecat mereka berdua. Sekarang juga kalian ambil barang-barang kalian dan keluar dari sini. Malam harinya, Angga, Richard, Bonnie, dan Rudy kembali membicarakan tentang taruhan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Yang dimana mereka sepakat mentransfer uang di sebuah rekening sebagai hadiah untuk orang yang berhasil membuat Sarah dipecat. Ayo apa? Kita lakuin taruhannya. Siapa di antara kita berempat yang berhasil bikin Sarah dipecat, silakan ambil semua isi rekening. Emang lo semua yakin? Keesokan harinya, satu persatu aksi mereka pun dijalankan. Selamat pagi. Saat Sarah sedang mempresentasikan sebuah produk, ternyata Bonnie sudah mengganti salah satu slide presentasi Sarah dengan menggambar perempuan menggunakan bikini. Padahal, klien mereka adalah seorang hijabers. Next. Dengan ini kami persembahkan untuk Ibu-ibu hijab itu. Aduh. Dengan kepintaran dan ketenangannya, Sarah tetap menjelaskan gambar itu dengan sedikit improvisasi, supaya masih tetap nyambung dengan produk mereka. Hijab syar'i di pantai. Setelah presentasi selesai, Sarah mengumpulkan dan menceramahi mereka karena kejadian yang tadi itu bisa merusak citra perusahaan di depan klien. Dan Sarah juga meminta orang yang melakukan sabotase itu untuk mengaku saja. Siapa yang mengaku?
Alright. Kalau gitu saya punya solusi. Mulai bulan depan, gaji kalian semua saya kurangi sebesar 50%. Karena takut ketahuan tentang rencana mereka, akhirnya Richard pun mengarang cerita jika kejadian yang tadi diakibatkan oleh sebuah virus yang masuk melalui email spam. Di sini Sarah pun mempercayai penjelasan dari Richard itu. Gitu soalnya. Pernah kan? Pernah ya. Laptop saya lagi lemot dan saya nggak ngerti kenapa. Keesokan harinya, Sarah meminta Angga untuk memperbaiki laptopnya yang tiba-tiba lemot. Ini sih ada malware di laptopnya, Mbak. Kamu udah ngerti masalahnya, kamu urusin dong. Nggak perlu jelasin ke saya. Ketika Sarah keluar dari ruangan, Angga langsung mengcopy beberapa foto yang ada di laptop Sarah. Ketika Sarah kembali ke ruangan itu, Udah beres. Angga menyarankan supaya laptopnya diperbaiki oleh IT karena kerusakannya yang cukup parah dan dia tidak mengetahui penyebabnya. Apakah saya kelihatan seperti orang IT di mata kamu? Kalau gitu, kamu panggil orang IT atau bawa ini ke orang IT sekalian dan minta dia benerin. Hari pun berlanjut yang dimana di kantor itu ada acara pengumuman pengangkatan karyawan untuk pejabat sebagai kreatif director. Mendengar hal itu, Richard terlihat sangat bersemangat dan sangat yakin jika dialah orang yang akan ditunjuk. Akan tetapi, ternyata yang dia percaya untuk menjabat sebagai kreatif director adalah Langsung aja saya umumkan kreatif direktur baru kita. Anggara Dwi Dharma atau yang sering disebut Angga. Waktu mendengar hal itu, Richard pun tampak kecewa. Karena merasa bersalah, Angga pun meminta maaf kepada Richard dan mengaku jika dia juga tidak menyangka Gue bener-bener gak ngerti kenapa bisa gue yang dipilih. jika dia yang akan dipercayai sebagai kreatif director. Selain itu, Angga meminta Richard untuk kembali fokus dengan rencana mereka untuk menyingkirkan Sarah. Kita bakalan ngubah itu. Ini di rumahnya ini ada orang apa enggak sih? Malam harinya mereka berempat mengintai rumah Sarah. Di saat yang sama, Pak Firman terlihat datang untuk menjemput Sarah setelah Sarah dan Pak Firman pergi. Oh, udah siap? Astaga, nggak inget istri apa? Waduh, main pegang-pegang. Jangan tidur. Mereka mulai memasuki rumah dan berbagai tugas untuk mencari bukti aib yang Sarah punya. Akan tetapi, sayangnya pengintaian mereka menjadi kacau ketika Bonnie dan Rudy melihat anak kecil menggunakan topeng yang tiba-tiba muncul dari dalam kamar. Tidak cukup sampai di situ, kepanikan mereka pun berlanjut setelah mengetahui bahwa Sarah dan Pak Firman sudah kembali ke rumah itu. Saking paniknya, Rudy tidak sengaja menjatuhkan laptop Sarah yang ia pegang. Mereka pun langsung mencari tempat persembunyian sebelum Pak Firman dan Sarah masuk ke ruangan. Keadaan semakin gawat ketika Pak Firman masuk ke kamar mandi tempat mereka bersembunyi. Untungnya masih ada tirai yang bisa mereka pakai untuk bersembunyi. Sedangkan dari luar, terdengar suara teriakan Sarah yang melihat laptopnya hancur dan rusak. Kenapa, Sar? Wah, kalau ini sih dibanting. Padahal semua file penting perusahaan ada di laptop tersebut. Mereka berempat berhasil keluar dari rumah itu ketika perhatian Pak Firman dan Sarah fokus ke laptop dan file penting perusahaan yang belum sempat di-backup. Ini kayaknya kalkulasinya nggak sesuai deh, kita harus rubah di sini. Keesokan harinya ketika Sarah dan Angga fokus membuat laporan, tiba-tiba Sarah mendapatkan telepon kalau Bimo masuk ke rumah sakit. Sarah pun langsung meminta Angga untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Antar saya sekarang. Mbak Sarah nggak bawa mobil? Supir saya nggak ada. Bimo itu anak kamu. Sambil menunggu Bimo diperiksa, Sarah pun bercerita kalau Bimo adalah anak almarhum kakaknya yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Sejak itu saya pilih untuk jadi ibunya. Karena sudah ia rawat dari bayi semenjak kakaknya meninggal. Mendengar cerita itu, Angga mulai melihat sisi lain dari Sarah yang tidak ia lihat jika sedang berada di kantor.
Pak Bos masih mau nih duduk di sini. Keesokan harinya Richard memberitahu bahwa dia sudah memasang CCTV di setiap ruangan di kantor itu. Richard juga memberikan alat perekam suara kepada Angga untuk merekam informasi yang dianggap penting saat ia berbicara dengan Sarah. Kedekatan Sarah dan Angga pun terus berlanjut di sebuah kafe di mana mereka saling bercerita tentang kepribadian dan cita-cita mereka masing-masing. Di sini terlihat Sarah sudah mulai mengagumi Angga. Emang apa passion lo? Pengen banget menjembatani produk UMKM. Lapar nggak? Kemudian mereka pun berpindah ke sebuah warung. Di sana, Sarah meminta penilaian dari Angga tentang sikapnya ketika ada di kantor. Jujur ya, menurut lo gue gimana sebagai bos? Mendengar hal itu, Angga pun berkata dengan jujur kalau sikap Sarah sangat dibenci oleh karyawannya. Tapi lo tuh bangsat. Meskipun maksudnya baik yaitu untuk memotivasi karyawannya supaya maju dan dapat diandalkan dengan cara Lo ngelakuinnya dengan kasih tekanan. memberikan tekanan dan rasa takut yang dihadirkan oleh Sarah di kantor itu. Bukannya marah, tetapi Sarah menerima masukan dari Angga. Sorry, gue jadi terlalu frontal kok. Angga pun mulai menanyakan terkait kedekatan antara Sarah dan Pak Firman yang langsung ia rekam. Pak Firman, dia yang ngebuat gue stuck di sini. Sarah mengatakan Pak Firman adalah orang yang membuat dia tidak bisa lepas dari perusahaan itu. Stuck gimana? Gue nggak bisa kerja di tempat lain. Sehingga Sarah harus terpaksa mengikuti semua perintah Firman. Kalau gue nggak mau nurutin kemauan dia bisa ngeberantakan hidup gue. Ketika sudah sampai rumah, Kamu ngasih tau apa? Angga bermaksud untuk menceritakan kepada Sarah terkait taruhan yang ia lakukan dengan teman-temannya. Namun, ketika ingin berbicara, mereka berdua terbawa suasana dan sempat ingin berciuman. Akan tetapi Angga bisa menolak karena ada telepon masuk ke handphonenya. Di sini, Angga pun langsung mengungkapkannya kalau dia suka dengan Sarah dan ingin mengenal lebih jauh tentang Sarah. Sar. Terrible person. Enggak. Jujur, aku suka sama kamu. Sarah pun sepertinya merasakan hal yang sama dan langsung memeluk Angga. Let's just take it slow. Keesokan harinya, Angga mulai menjemput Sarah untuk berangkat kerja bareng. Ceria kan senyummu. Tak lama setelah sampai kantor, Bonnie mulai curiga melihat raut muka Angga yang berseri-seri dan bertanya, apakah kamu sudah begituan dengan Sarah? Jangan-jangan kau Apaan? gitu. Cuci tangan. Hah? Tepuk tangan. Angga pun menceritakan bahwa Sarah sudah mempunyai anak. Karena hal itu, Bonnie pun mengurungkan niatnya untuk mengedit foto Sarah dan mengunggahnya ke situs dewasa. Kau udah gini kau sama Sarah. Terus kenapa kau nolak? Sarah itu udah punya anak. Anjing lah kau. Teman-teman Angga yang lain pun mulai menaruh rasa curiga terhadap mereka berdua karena tiba-tiba Sarah sangat baik kepada Angga dengan tidak memberikan komentar apapun terhadap presentasi yang disampaikan oleh Angga. Nggak ada komentar dari saya. Udah oke. Setelah meeting selesai, Sarah terburu-buru menemui Pak Firman. Di saat yang sama, Angga yang tadinya mau lewat jalan itu langsung bersembunyi dan mulai merekam percakapan mereka dan fakta bahwa rencana pemecatan beberapa karyawan di kantor itu adalah rencana Pak Firman. Yang dimana Sarah ingin mencoba mencegah rencana Pak Firman itu, tetapi masukan dari Sarah pun ditolak. Ini memang dunia industri, memang nggak fair. Bullshit. Mulai lancang, mulai berani melawan saya. Namun tiba-tiba, Richard muncul dari belakang Angga dan menanyakan soal hubungannya dengan Sarah. Tetapi Angga sedikit terbawa emosi setelah melihat kejadian barusan dan tidak menggubris pertanyaan dari Richard dan langsung meninggalkannya. Lo nyembunyiin sesuatu dari gue. Cat, gue gak ada waktu ya buat ngomongin ini. Pada malam harinya ketika Angga dan Sarah sedang berduaan, tiba-tiba terdengar suara mobil Pak Firman datang ke rumah Sarah. Kamu bisa lebih... Firman.
Serius? Sarah pun menyuruh Angga untuk meninggalkan tempat itu sebelum ketahuan Pak Firman. Aku nggak mau pergi. Enggak, aku minta kamu keluar sekarang juga. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Namun tetapi, Pak, saya mohon enggak gini caranya. Angga tidak langsung pergi begitu saja. Dia masih mengintip dari luar jendela dan ketika dia melihat Pak Firman sudah mulai akan melakukan hal yang tidak senonoh terhadap Sarah, Pak, saya mau, Pak. Angga pun langsung memecahkan kaca mobil Pak Firman dengan menggunakan batu besar sehingga alarm mobilnya pun berbunyi. Sebelumnya Firman memergokinya. Angga pun langsung pergi meninggalkan rumah Sarah. Hei, bajingan! Keesokan harinya bukannya berterima kasih, Sarah malah marah kepada Angga karena dia sudah memecahkan kaca mobil Pak Firman. Maksud kamu apa kemarin? Aku cuma mau nyelamatin kamu. Aku tuh diselamatin. Dari sini terungkap jika Pak Firman adalah kakek dari Bimo. Kamu gak akan ngerti karena kamu bukan aku. Bimo itu cucunya Pak Firman, enggak? Dan dia juga yang memberikan hak asuh kepada Sarah serta membiayai seluruh biaya pengobatan Bimo yang memiliki penyakit kelainan genetik. Oleh sebab itu Sarah takut kalau sampai ketahuan karena kalau sampai ketahuan maka Firman akan mencabut hak asuh Bimo dari Sarah. Mendengar hal itu Angga pun meminta maaf dan tidak akan membiarkan hal itu terjadi sampai akhirnya mereka pun terbawa suasana dan saling berciuman di ruangan itu. Rupanya, Richard sudah mengetahui kejadian barusan dengan menunjukkan rekaman CCTV kepada Angga, Bonnie, dan Rudy. Anjing kok nggak? Anjing kok memang. Ini beneran. Enak masih anjing kok memang. Serta meminta penjelasan kepada Angga. Angga pun tidak mau menjelaskan apapun di mana. Hal itu membuat Richard dan Angga menjadi emosi dan hampir berkelahi. Ini pengkhianatan. Konflik of interest, treason. Karena masih kesal dengan Angga, Richard pun berencana memasukkan rekaman CCTV itu dan menampilkan saat Angga melakukan presentasi dalam meeting. Kita masukin video Angga. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Angga sedang presentasi di depan klien, tiba-tiba slide yang berisi video presentasi mendadak tidak bisa diputar dan Angga pun meminta file cadangan yang tersimpan di USB. Akan tetapi, ternyata yang muncul di layar adalah rekaman ciuman dia dengan Sarah. Akibatnya, meeting pun langsung dihentikan. Saya kira presentasi hari ini sudah selesai. Saya tunggu kamu di ruangan saya. Angga yang emosi langsung menghampiri Richard dan menanyakan maksudnya melakukan hal itu. Sebelum terjadi perkelahian, Sarah pun menghentikan mereka. Dengan wajah yang penuh dengan emosi, Sarah meminta penjelasan terkait kejadian tadi. Kita dulu pernah bikin taruhan konyol. Angga pun berterus terang kepada Sarah tentang taruhan yang dia lakukan dengan ketiga temannya. Waktu mendengar penjelasan itu, Sarah langsung menampar Angga dan pada akhirnya mereka berdua dipecat. Penjelasan aku dulu ya. Kamu nggak ada bedanya sama Pak Firman. Makasih. 2 bulan kemudian Angga dan Sarah kembali bertemu di sebuah perusahaan yang dimana mereka berdua sama-sama mendapatkan panggilan interview di perusahaan itu. Sarah, udah hampir 2 bulan ya kita nggak ketemu. Bisa nggak? Nggak ajak bicara. Aku minta maaf. Mereka berdua pun menemui pimpinan HRD. Karena sudah membaca CV mereka berdua, HRD itu pun meminta Sarah dan Angga menceritakan apa yang terjadi perusahaan mereka sebelumnya. Coba kalian ceritakan apa yang terjadi di sana. Dengan penuh emosi, Sarah pun menceritakan perbuatan Angga yang berakibat ke kehidupan Sarah yang membuat dirinya kehilangan segalanya. Setelah itu dia expose semuanya supaya bisa menang uang taruhannya. Orang tersebut membuat perempuan ini kehilangan segalanya. Benar itu. Menyadari kesalahan yang ia perbuat, Angga pun meminta maaf kepada Sarah. Namun tak disangka, HRD itu menyuruh seseorang masuk ke ruangan itu yang ternyata mereka adalah Richard, Bonnie, dan Rudy, serta membawa Bimo masuk ke ruangan itu. Ternyata ini semua adalah kejutan dari mereka bertiga untuk Angga dan Sarah sebagai bentuk permintaan maaf setelah mereka mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kami bertiga ingin minta maaf ke kamu, nggak ke Mbak Sarah juga. Jadi
Kita semua ngerasa bersalah dengan apa yang terjadi. Sekarang yang penting, ini adalah kantor kalian. Tapi Nah, Pak Firman kan, dia udah beres. Yang dimana lebih menemukan alat perekam yang berisi rekaman percakapan antara Angga dengan Sarah yang menjelaskan bahwa ini semua adalah kesalahan dari Pak Firman. What the fuck, Bon? Iya, Rud. Drama kayak gitulah, kayak sinetron aja. Aku jadi merasa menyesal memisahkan mereka. Bon, Aku kenapa nangis juga? ya aku nyesel juga. Sekarang, gue punya rencana bagus untuk Angga. Sementara orang HRD itu adalah saudara Boni yang merupakan seorang pengacara yang membantu mereka bertiga untuk berbicara dengan Pak Firman. Mereka semua adalah korban dari Pak Firman. Betul. Atas dasar pelecehan yang dilakukan Pak Firman. Pelecehan apa? Tinggal dipicit play. Pak Firman bisa kena hukuman dengan ancaman 12 tahun sampai 25 tahun. Isi pembicaraan itu adalah permintaan mereka bertiga supaya Pak Firman menyerahkan hak asuh Bimo kepada Sarah dan membayar persangon para pegawai yang ia pecat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun jika tidak menuruti permintaan mereka, maka Pak Firman akan dilaporkan ke polisi terkait perlakuannya kepada Sarah dengan bukti CCTV yang mereka miliki. gue nggak tahu harus ngomong apa sebenarnya. Alah, gak usah banyak cakap lah kau. Aku ini pengacara. Sekaligus mak comblang. Akhirnya Pak Firman pun menuruti permintaan mereka semua yang mana uang pesangon itu digunakan untuk membangun perusahaan baru sekaligus Mau tanda tangan ini aku dibayar per jam. mengangkat Angga dan Sarah sebagai pemimpin di perusahaan itu supaya bisa mewujudkan impian mereka lalu Sah. Saya. Damat.